Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan ibadah sekolah Minggu secara online. Mari kita mulai ibadah sekolah Minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah, yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Bapa memberikan kami kesehatan. Bapa, kami mau mengikuti sekolah minggu secara online ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengikutinya dan menjadi firman Tuhan ini pedoman di dalam hidup kami dan kami melakukannya. Kami mohon Tuhan, COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa berkumpul kembali di sekolah minggu seperti biasanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kanani berharap adik-adik dalam keadaan baik. Sekalipun kita belum bisa bertemu di sekolah minggu, tapi kita bisa tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ketika hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dan juga Roh Kudus Tuhan menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan sederhana, dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga kami semua dapat melakukan firman Tuhan seturut yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kanani mau tanya. Apa sih gunanya uang? Wah, Kanani, gunanya uang banyak banget. Banyak banget. Kita bisa beli kebutuhan kita bisa membeli apa saja. Tapi apakah dengan uang yang kita miliki, kita juga bisa membeli kuasa Tuhan? Uang kadang membuat orang menjadi sombong. Dengan uang yang dimiliki, apalagi dengan uang yang sangat banyak, mereka berpikir mereka bisa membeli kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan, cerita Alkitab, firman Tuhan yang berbicara lain. Di kota Samaria ada seorang yang sangat kaya raya. Wah, kalau kaya pasti duitnya banyak, uangnya banyak, ya. Orang ini namanya Simon.
Simon ini adalah salah satu jemaat di Samaria yang dilayani oleh Filipus. Kalau adik-adik masih ingat cerita tentang jemaat mula-mula yang dilayani oleh 7 diaken. Nah, satu di antaranya adalah Filipus. Filipus ini adalah pelayan jemaat yang melayani jemaat yang memiliki kuasa dari Allah. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia juga bisa menyembuhkan orang lumpuh. Filipus ini melayani jemaat yang begitu banyak. Sampai Petrus dan Yohanes juga datang untuk membantunya. Begitu banyak orang Samaria yang kagum dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Kristus melalui Filipus. Nah, adik-adik, karena begitu banyaknya orang Samaria yang datang mengikuti Filipus menjadi percaya kepada Yesus, Simon gak suka. Simon jadi iri. Dia berpikir karena dia kaya, dia punya uang, dia juga mau punya kuasa yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh murid Yesus. Seperti Petrus dan Yohanes, seperti Filipus. Dia mau punya kuasa bisa menyembuhkan orang sakit. Dia berpikir bahwa dengan uangnya dengan uangnya dia bisa membeli kuasa itu. Lalu suatu hari adik-adik, Simon ini datang kepada Petrus dan Yohanes. Dia bilang, saya mau punya kuasa yang dimiliki oleh pengikut Kristus. Saya mau punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Kuasa untuk menyembuhkan. Saya bisa membeli. Adik-adik tahu apa reaksi dari Simon dan apa reaksi dari Petrus dan Yohanes? Oh, tentu saja marah sekali. Apakah dengan uang yang dimiliki oleh Simon bisa membeli kuasa Allah? Tentu tidak, adik-adik. Apa yang dimiliki oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Filipus, kuasa Allah itu adalah cuma-cuma. Pemberian Allah yang cuma-cuma, tidak bisa dibeli dengan uang. Kuasa yang dimiliki oleh mereka adalah kuasa yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Mereka memiliki kuasa itu karena mereka percaya kepada Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ada kuasa Allah, ada kuasa Roh Kudus. Sehingga Simon salah besar. Simon tidak bisa membeli kuasa itu dengan uang yang dia miliki. Adik-adik, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tidak semua apa yang dipikirkan oleh kita bisa dibeli oleh uang yang kita miliki itu. Tidak. Dan Simon salah besar. Kuasa yang dimiliki oleh Petrus, Yohanes, dan Filipus adalah kuasa dari Allah. Kuasa yang diberikan oleh Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Sama seperti kita orang percaya. Kita semua, adik-adik Kanani, kakak-kakak di sekolah minggu, memiliki kuasa Roh Kudus, memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu apa Kanani? Apa yang bisa kita buat dengan kuasa yang sudah kita miliki? Kuasa Roh Kudus yang kita punya.
banyak adik-adik. Tanpa adik-adik sadar, Roh Kudus sudah menuntun kita melakukan yang baik setiap hari. Roh Kudus sudah menolong kita untuk melakukan yang baik. Contohnya, ketika kita menghibur teman kita yang sedih, ketika kita membantu teman kita yang kesulitan dalam pelajaran tertentu, misalnya matematika, atau kita juga menolong teman kita membantu mengerjakan PR misalnya, atau bekerja bersama-sama mengerjakan PR, atau juga kita bisa menolong mama papa di rumah, atau kita juga bisa mendoakan teman kita yang sakit. Nah, itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan yang baik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita juga bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Filipus, oleh Petrus, dan juga Yohanes. Memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dengan sesuatu yang baik, dengan apa yang kita lakukan, yang baik. Dengan yang baik yang kita lakukan, kita sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa hari ini kita belajar, kita bisa melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang Tuhan mau, yang paling sederhana, yaitu yang baik, menolong teman, membantu orang tua, melakukan sesuatu yang baik. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi ayat hafalan, yaitu begini firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba bersyukur karena boleh mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa terus diingatkan bahwa kami mempunyai Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk dapat melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.